Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian tentang onani atau masturbasi bagi perempuan. Wa idza tatharat, ketika merangsang almar'atu siapa perempuan nafsaha pada dirinya, hatta inzal hingga ia keluar mani, wajaba maka wajib alaiha baginya al-ghuslu apa mandi besar, wa tu'tabaru dan dianggap siapa perempuan junuban sebagai orang yang junub, bidzalika dengan hal itu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya adapun mandi dengan air minal ma'i adalah disebabkan dari air, yaitu keluarnya mani. Sahih Muslim. Ay annal ghusla yajibu min inzalil maniyyi bi syahwatin, yakni bahwasannya mandi besar itu wajib disebabkan keluar mani dengan syahwat. Pada paragraf ini, jika ada seorang perempuan ia merangsang tubuhnya kemudian sampai ia keluar mani, maka ia wajib mandi besar dan dia dianggap orang yang junub dengan hal itu, karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma', yakni sesungguhnya mandi besar itu wajib disebabkan keluar mani dengan syahwat. Amma an hukmiha, sedangkan adapun tentang hukumnya al-adah as-sirriyah atau masturbasi, fayaqulu berkata asy-syaikh Atiyah Saqr, siapa Syekh Atiyah Saqr, tahaddatsa berbicara al-ulama siapa para alim an hadhil amaliyati tentang proses ini, al-mardzulati yang hina fi kutubit tafsiri pada beberapa kitab tafsir wal fikih dan fikih, wa bayyana dan menjelaskan hukmaha pada hukumnya masturbasi Az-Zabidi siapa Imam Az-Zabidi fi syarhihi dalam syarahnya Az-Zabidi lil Ihya'i pada kitab Ihya Ulumuddin, wa takallama dan juga membahas anha tentang masturbasi Ibnul Qayyim siapa Ibnul Qayyim fi Bada'i'il Fawaid dalam kitab Bada'i'il Fawaid. Kalau berbicara tentang hukumnya masturbasi, katanya Syekh Atiyah Saqr, ternyata ulama juga membahas tentang perilaku buruk ini dalam beberapa kitab tafsir, kitab fikih. Bahkan Syekh Az-Zabidi juga menjelaskan hukumnya perilaku buruk ini dalam syarahnya pada kitab Ihya. Juga dibahas oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Wa khulasatu aqwalil fuqaha'i fiha, adapun ringkasan beberapa pendapatnya para faqih tentang masturbasi. Wa huwa ma nakhtaruhu lil fatwa, yaitu sesuatu yang kita pilih dalam berfatwa. Ma ya'ti sebagaimana berikut. Haramaha asy-Syafi'iyyatu wal Malikiyatu, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah mengharamkannya, berada pada Syarhul Ihya. Wa haramaha al-Ahnafu, wa haramaha dan mengharamkanha pada perilaku masturbasi al-Ahnafu siapa mazhab Hanafi, idza kanat jika ada apa masturbasi listijlabis syahwati untuk menarik syahwat. Keterangan pada kitab At-Tashri' Al-Jinai juz 2 halaman 36 wa ma ba'daha. Wa qala dan berkata al-Hanabilatu siapa mazhab Hambali, innahu bahwasannya hal itu jaizun boleh indal hajati ketika hajat. Qala berkata Ibnu Qudamah siapa Ibnu Qudamah minal Hanabilati dari mazhab Hambali fil Mughni dalam kitab Al-Mughni, pada kitab Al-Mughni halaman 64, manistamna biyadihi barang siapa beronani biyadi dengan tangannya, faqadir takaba muharraman maka sejatinya ia telah melaksanakan perkara yang dilarang. Ringkasan pendapat dari pendapatnya para faqih terkait dengan masturbasi itu adalah pendapat yang kita pilih dalam fatwa ini, dan hal itu sebagaimana berikut. Mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah mengharamkannya. Mazhab Ahnaf atau mazhab Hanafiyah juga mengharamkannya. Jika onani itu dilakukan untuk menarik syahwat, itu menurut mazhabnya Al-Ahnaf. Tapi menurut Ibnu Qudamah, padahal Ibnu Qudamah termasuk Hanabila, dalam kitab Al-Mughni halaman 64, beliau mengatakan barang siapa yang beronani dengan tangannya, maka sejatinya ia telah melaksanakan perkara yang diharamkan. Begitu.
Wa qad dzukira, sungguh telah dijelaskan fil juz'il awwali pada bagian pertama min kitabi dari karyanya Al-Usratu tahta riayatil Islam. Kitab Al-Usrah tahta riayatil Islam. Kullu ma qila fi hadhil mas'alati, adapun setiap sesuatu yang diucapkan dalam permasalahan ini. Wa naqumu bi iradi fatwa Syekh Muhammad Husnain Makhluf Mufti Diyar Al-Misriyah Al-Asbaq, dan kami akan menyajikan fatwanya Syekh Muhammad Husnain Makhluf. Beliau adalah Mufti Ad-Diyar Al-Misriyah Al-Asbaq. Nusyirat fi majallatil Azhar, yang mana fatwanya itu disebarkan melalui majalah Al-Azhar, tepatnya di jilid 3, kemudian edisi Muharram 1391 halaman 91. Intaha fiha ila qaulihi. Kemudian di situ juga ada komentar terkait dengan urusan al-adha as-sirriyah atau onani. Ila qaulihi wa min hadza yadhharu anna jumhural a'immati yarawna tahrimal istimna'i bil yad. Dari sini nampak bahwasannya mayoritas para imam berpendapat keharamannya beronani, bermasturbasi dengan tangan. Wa yu'ayyidu, dan mengokohkan hum pada mereka fi dzalika, terkait dengan hal itu apa yang mendukung ma fihi min dararin, bahaya yang ada di dalamnya, baligin yang sampai bil a'sabi dengan beberapa urat, wal quwa dan beberapa kekuatan, wal uqul dan beberapa akal. Wa dzalika, hal itu yujibut tahrima, mewajibkan pengharaman. Pada bagian pertama dalam kitab Al-Usrah tahta riayatil Islam, setiap apa yang disampaikan dalam permasalahan ini kami akan menyajikan fatwanya Syekh Muhammad Husnain Makhluf Mufti Diyar Al-Misriyah Al-Asbaq, yang diterbitkan pada majalah Al-Azhar jilid 3 Adad Al-Muharram edisi Al-Muharram 1391 Hijriah halaman 91, terkait dengan onani atau masturbasi. Hingga pada pernyataannya beliau, dari sini nampak bahwasannya mayoritas atau jumhurul a'immah, sekelompok para imam, berpendapat atas pengharamannya onani atau masturbasi dengan tangan. Hal itu juga didukung dengan bahaya yang ada di dalamnya. Yang bahaya itu sampai disebabkan beberapa urat, kekuatan, dan akal. Hal itulah yang mewajibkan pengharaman. Dari sini kepada kalian yang biasa onani, saya minta tolong kalian ndak usah onani, ndak usah bermasturbasi, apalagi perempuan. Meskipun di situ ada pendapat ulama yang memperbolehkan, hati-hati. Apalagi kalau sampai memasukkan jari ke dalam farji, nanti bisa robek selaput darahnya, sehingga yang terjadi nanti hilang keperawanannya. Jangan sampai dilakukan. Kalau kalian betul-betul pengen jima, pengen klimaks, pengen orgasme, ya menikah. Meminta dan ngasih tahu kepada orang tua agar menikahkan kalian. Begitu. Semoga bermanfaat. Amin.